lagu kebangsaan Indonesia Raya. Himne dan Mars HIPMI. Adalah kebahagiaan sebesar selesai kerja, tiadalah kelapangan jiwa sebesar kebersamaan dan semua tempat aku mengabdi.
Hadirin disilahkan duduk kembali. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, pengurus pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, serta Bapak Ibu yang saat ini mengikuti acara secara virtual di masing-masing daerah di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang kami hormati, acara peresmian pembukaan Rapat Kerja Nasional ke-17 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia tahun 2021 dimulai. Mengawali acara pada pagi hari ini, laporan Ketua Umum Badan Pengurus Pusat HIPMI, Bapak Mardani Haji Maming. Mohon izin Pak Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo beserta para Menteri Kabinet Indonesia Maju, kami segenap keluarga besar HIPMI perlu menyampaikan apresiasi yang sangat mendalam kepada Bapak Presiden atas kepercayaan dan amanahnya kepada kami dengan mempercayakan 4 kader terbaik HIPMI untuk bergabung dalam jajaran Kabinet Indonesia Maju. Teriring doa dan seluruh senior kami agar dapat menjalankan amanah dengan baik demi mewujudkan Indonesia Maju yang lebih produktif. Yang saya hormati Ayanda pencetus dan pendiri Ketua Umum HIPMI, pertama Ayanda Abdul Latif dan seluruh Ketua Umum BPP HIPMI dari periode pertama sampai sekarang yang berkesempatan menyaksikan acara pembukaan Rapat Kerja Nasional HIPMI ke-17 ini. Yang saya hormati Ustadz Eka Sastra, Ketua Repnas. Mohon maaf Pak Presiden, karena jatahnya 30 orang terpaksa Ketua Repnas kita minta untuk menjadi pendoa di acara ini. Dan baru saya dengar sudah 5 kali diedit doa-doanya sama istana, mungkin saya juga bingung Pak Presiden, doa apa yang mau dia bacakan sampai diedit 5 kali. Yang saya hormati para pengurus BPP yang hadir, Sekjen, Bendum dan WKU, dan para pengurus Ketua BPD Provinsi yang hadir, ada 7 orang Pak Presiden, dan juga ada pengurus baru kita, Mbak Angel Karamoy Pak Presiden. Kalau dulu Aura Kasih, sekarang ada Angel Karamoy. Yang saya hormati para BPD seluruh Indonesia beserta jajarannya, baik yang hadir secara fisik di tempat lokasi Rakernas, Hotel Kempinski Jakarta, ataupun yang menyaksikan secara virtual di Sekretariat BPD dan BPC seluruh Indonesia, serta seluruh keluarga besar HIPMI yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan karunia-Nya kita masih dapat berkumpul secara fisik, tentunya dengan peserta yang terbatas dan protokol kesehatan yang ketat, maupun secara virtual untuk menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Rakernas HIPMI yang ke-17. Kali ini HIPMI mengambil tema yaitu HIPMI berinovasi bangkitkan ekonomi, sebuah tema yang sangat relevan dengan kondisi ekonomi kita dan tentunya dunia saat ini, di mana pandemi COVID-19 menyebabkan berbagai sektor usaha yang melemah. Dampak pandemi COVID-19 sangat dirasakan oleh berbagai pihak, terutama di sektor UMKM, di mana 80% anggota HIPMI merupakan bagian dari sektor usaha paling dominan dalam perekonomian ini. Oleh karena itu, dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi nasional, HIPMI menjalin kerjasama dengan beberapa BUMN, seperti Bank BNI untuk penyaluran kredit bagi UMKM. HIPMI juga bekerjasama dengan PT Garuda
sebagai maskot penerbangan nasional untuk memfasilitasi logistik UMKM yang sempat terganggu akibat pandemi. HIPMI yang mengapresiasi langkah pemerintah dalam mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja tahun lalu, undang-undang yang bertujuan untuk memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan bagi UMKM dari segi investasi. Undang-undang ini diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi investor yang berinvestasi di tanah air. Sehingga ekonomi sekarang naik dan luar biasa. Tinggal kita meminta dari pengusaha daerah, meminta ada pemerataan dalam kenaikan perekonomian untuk kerjasama asing dan pengusaha nasional maupun pengusaha daerah, Pak Presiden. Pada kesempatan yang berbahagia ini, HIPMI juga mengapresiasi langkah penanganan pandemi COVID-19 oleh pemerintah, terutama terkait pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi yang berjalan saat ini. Kami juga berharap agar HIPMI dapat diberikan ruang untuk melaksanakan vaksin mandiri agar dapat membantu pemerintah untuk mempercepat program vaksinasi yang sedang berjalan. Bapak Presiden dan keluarga besar HIPMI dan hadirin yang berbahagia, vaksin COVID-19 penting, tapi vaksin ekonomi juga sangat penting, sehingga harus dijalankan secara bersamaan. Vaksin COVID untuk memberikan kekebalan, vaksin ekonomi untuk mendorong daya saing dan transformasi ekonomi. Vaksin COVID terbuat dari virus yang dilemahkan, vaksin ekonomi berupa inovasi dan teknologi yang dikuatkan. Sejarah telah mengajarkan hanya melalui inovasi dan teknologi sebuah bangsa dapat meningkatkan produktivitasnya, daya saing dan transformasinya menuju negara maju. Vaksin, inovasi dan teknologi yang perlu kita suntikkan dalam perekonomian bangsa agar semakin produktif, berdaya saing, mengejar ketertinggalan kita selama ini. Di masa jabatan saya, Pak Presiden, HIPMI berumur 50 tahun, di mana para pendiri HIPMI dan para mantum-mantum kita menyusun bagaimana 50 tahun HIPMI ke depan, menjadi garis besar haluan HIPMI, di mana nanti ketua umum setelah saya akan mengikuti dengan garisan besar yang disusun oleh para mantum-mantum kita dengan tema HIPMI dan teknologi. Melalui penerapan teknologi, produktivitas di kalangan pengusaha muda dapat ditingkatkan berkali-kali lipat dengan biaya ekonomi yang semakin efisien. Pengalaman kami selama ini, hanya dengan penerapan teknologi kita dapat menjadi pemain ekonomi global. Tambak udang yang dikerjakan oleh teman-teman pengusaha muda meningkatkan produksinya berkali-kali lipat dengan kualitas yang bagus. Kekayaan aspal Buton dapat diolah menjadi aspal berkualitas bagus dengan penerapan teknologi seperti yang dijalankan dan kami kunjungi kemarin. Batu bara yang berlimpah dapat kita olah menjadi LPG dan sumber energi pembangkit listrik berbahan baku gas, bahkan dapat diubah menjadi metanol dan bahan baku pupuk. Smelter nikel mampu meningkatkan performa bangsa dari eksportir nikel ore menjadi eksportir mobil listrik di masa depan. Teknologi digital juga membuktikan mampu mendorong peningkatan intensitas produksi dan perdagangan global. Semua karena teknologi. Sayangnya semua sebagian besar masih dikuasai bangsa lain tanpa ada upaya penciptaan dan pengembangan dari anak bangsa. Inovasi dan teknologi tidak jauh dari langit, tidak jatuh dari langit, tapi lahir dari keseriusan anak bangsa dalam meneliti dan mengkaji di laboratorium di lingkungan sosial. Karena itu, inovasi dan teknologi perlu didorong dan ditingkatkan melalui kerjasama kemitraan antara kampus dan lembaga penelitian sebagai inovator, didukung oleh lembaga pemerintah di bidang riset dan teknologi, dikembangkan oleh dunia usaha dan dibiayai oleh lembaga pembiayaan. Selama ini tidak tercipta hubungan yang simbiosis dari tempat bagian ini. Kampus dan lembaga penelitian siogianya meningkatkan riset di bidang yang terkait dengan pengembangan sumber daya alam yang melimpah di Indonesia. Dunia usaha, terutama kalangan pengusaha muda yang lebih terbuka dan adaptif terhadap teknologi baru,
dapat mengembangkan secara ekonomi dan menerapkan dalam kegiatan usahanya. Lembaga pembiayaan baik perbankan maupun non-perbankan juga perlu meningkatkan perhatian pada kalangan pengusaha muda, terutama yang berbasis inovasi dan teknologi. Tentu saja semua membutuhkan dukungan pemerintah melalui Kementerian Riset dan Teknologi dan kementerian terkait sekiranya keempat kelembagaan ini dapat terhubung dan bekerja sama baik, dan kita akan melihat bangkitnya perekonomian Indonesia yang lebih berdaya saing di masa depan. HIPMI siap berkontribusi positif untuk pengembangan kerjasama ini. Terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras mengupayakan acara ini dapat terlaksana, serta kepada para peserta Rakernas yang berasal dari 34 BPD HIPMI se-Indonesia yang tetap aktif mengikuti secara virtual sebagian dari tanggung jawab dan amanah organisasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salah hilap saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengusaha pejuang, pejuang pengusaha. Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita saksikan bersama penayangan video kegiatan HIPMI. Setelah dilantik oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada tanggal 15 Januari 2020, BPP HIPMI di bawah Ketua Umum baru, Mardani Haji Maming, langsung menjalankan tugas organisasinya. Namun tidak lama setelah itu, dunia dilanda pandemi COVID-19. Memimpin HIPMI di masa bakti 2019-2022 tidaklah mudah. Pasalnya, dalam 1 tahun terakhir, dunia usaha tengah menghadapi ancaman pandemi COVID-19 yang menyebabkan lesunya perekonomian global, melemahnya daya saing, serta pertumbuhan ekonomi yang stagnan. Di daerah pun, bisnis anggota HIPMI mengalami banyak penurunan, khususnya UMKM. Untuk menghadapi tantangan itu, BPP HIPMI melaksanakan beberapa langkah-langkah strategis, yaitu HIPMI secara organisasi tetap berjalan aktif sesuai perintah organisasi untuk melakukan beberapa musyawarah daerah dan sejenis kegiatan lainnya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. HIPMI juga melahirkan aplikasi kendali COVID-19 untuk membantu masyarakat dan pemerintah dalam mengendalikan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Tak hanya itu, HIPMI juga membantu pemenuhan alat kesehatan dan alat pelindung diri yang digunakan tenaga medis untuk menangani pasien COVID-19. Upaya tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian pelaku usaha kepada para tenaga medis yang berjuang menyembuhkan pasien terjangkit COVID-19. Akibat tingginya tingkat pengangguran di masa pandemi, HIPMI berupaya memberikan solusi untuk mengurangi angka pengangguran di Indonesia dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Koperasi dan UMKM, khususnya di daerah yang paling banyak terkena PHK akibat pandemi COVID-19, melalui pendampingan dan pelatihan di setiap daerah. Program HIPMI Kopi dan program HIPMI Perguruan Tinggi menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kualitas SDM generasi muda. Program ini merupakan hasil kerjasama BPP HIPMI dengan berbagai universitas di Indonesia dan produsen kopi yang langsung menjadi mentor. Dalam periode ini, HIPMI memperkuat
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia diakhiri dengan pernyataan peresmian pembukaan Rapat Kerja Nasional ke-17 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia tahun 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang saya hormati pendiri HIPMI, Bapak Abdul Latif, beserta para mantan Ketua Umum yang hadir, yang saya hormati Ketua Umum Badan Pengurus Pusat HIPMI, beserta seluruh jajaran pengurus pusat dan pengurus daerah HIPMI Provinsi, serta jajaran Badan Pengurus Cabang HIPMI Kabupaten dan Kota, Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia. Kabinet Indonesia Maju sekarang ini kayak kabinet HIPMI. Saya nggak tahu berapa yang dari HIPMI. Pak Bahlil, Pak Lutfi, Pak Erik, Mas Sandi, siapa lagi? Saya jangan dihitung. Banyak sekali, kabinet HIPMI. Saya paham, kita semuanya paham bahwa tantangan yang dihadapi oleh para pengusaha, dunia usaha dalam setahun ini betul-betul tidak mudah. Tidak gampang, sangat berat. Saya tahu, bukan hanya pengusaha tapi juga seluruh rakyat Indonesia dan bahkan seluruh warga dunia menghadapi krisis kesehatan sekaligus krisis perekonomian yang berat. Tapi saya meyakini bahwa kader HIPMI tidak ada kata menyerah. Tidak ada istilah patah semangat. Saya yakin kader HIPMI pasti bisa membalik sebuah tantangan menjadi sebuah peluang. Membalikkan bencana ini menjadi sebuah kebangkitan ekonomi kita. Asalkan kader HIPMI membuktikan semboyannya dalam dunia nyata, menjadi pejuang pengusaha dan pengusaha pejuang. Perjuangan dan kerja keras saudara-saudara akan menjadi energi besar untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2021 ini ditargetkan 4,5 sampai 5,5, artinya kurang lebih 5%. Artinya dalam waktu setahun kita harus membalikkan dari minus 2,19 menjadi plus 5. Dan bahkan mungkin bisa lebih, asalkan ini kuncinya ada di investasi. Mana Pak Bahlil? Ini kuncinya ada di Pak Bahlil, Kepala BKPM. Tiap hari saya telepon, saya tanya terus berapa persen bisa tahun ini. Berapa triliun bisa naik, siapa yang masuk, sudah sampai mana, targetnya kecapai enggak, tiap hari. Untung orangnya tenang dan semangat, kalau enggak mungkin drop sudah.
Karena tiap hari dikejar terus ya memang kita memang harus kejar-kejaran dalam situasi seperti ini. Artinya apa? Banyak peluang usaha yang terbuka, yang membuka lapangan kerja dan bisa memberikan kesejahteraan masyarakat asal kita mau. Peluangnya juga sangat banyak. Dan saya selalu titip pada Kepala BKPM agar bisa menyambungkan, mempartnerkan antara investor, baik investor asing maupun investor besar dari dalam negeri untuk bisa berpartner dengan pengusaha-pengusaha HIPMI, pengusaha-pengusaha daerah. Ini sudah saya perintah, jadi kalau nanti tidak terlaksana, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian ngejarnya ke Pak Bahlil. Jangan ke saya lagi. Saya tanya, oh ini ada investor masuk ke provinsi ini, kerjasamanya dengan siapa? Saya tanya itu, udah Pak dengan ini, ya oke. Karena ke depan saya melihat bahwa dengan hilirisasi, industrialisasi, kita akan menuju betul-betul sebuah transformasi ekonomi yang benar. Dan itulah nanti yang akan meloncatkan negara kita Indonesia menjadi 5 besar ekonomi terkuat dunia. Kalau ini berhasil, hati-hati, ini sebuah tantangan besar. Karena ukuran ekonomi Indonesia sangat besar, peluang bisnisnya juga pasti sangat besar. Pasar domestik Indonesia sangat besar, 270 juta penduduk. Ini ada sebuah pasar domestik yang besar. Daya beli rakyat kita juga sangat besar. Indeks konsumsi konsumen kita juga terus meningkat di angka 84,9 pada Januari 2021, setelah sebelumnya turun 79 di Oktober 2020. Konsumsi rumah tangga kita juga sudah menunjukkan sinyal positif, meskipun masih di minus 3,6% di kuartal keempat, setelah sebelumnya sempat anjlok di minus 5,5% di kuartal kedua 2020. Produk domestik bruto (PDB) Indonesia di tahun 2020 masuk 15 besar PDB dunia, dan banyak lembaga-lembaga dunia yang memprediksi Indonesia akan menempati posisi 5 besar dengan PDB terkuat di dunia. Dan pada tahun 2021 PDB kita prediksi akan kembali, tadi sudah saya sampaikan, pada angka 4,5 sampai 5,5%. Perbaikan ekonomi Indonesia yang didukung dari sisi demand, ini jangan sampai hanya menguntungkan produk dari luar negeri, tapi justru harus bisa meningkatkan konsumsi produk dalam negeri agar tercipta efek domino, sehingga dorongan untuk menggerakkan roda ekonomi di dalam negeri semakin besar. Kemarin saya sampaikan, untuk cinta produk Indonesia, untuk bangga terhadap produk Indonesia. Dan boleh saja kita ngomong tidak suka pada produk asing. Masa enggak boleh kita enggak suka? Kan boleh saja tidak suka pada produk asing. Itu aja rame. Enggak, saya ngomong benci produk asing itu aja rame. Boleh kan kita tidak suka pada produk asing. Tetapi untuk menuju kepada sebuah loyalitas konsumen kita pada produk-produk dalam negeri, ini ya memang ada syarat-syaratnya. Kalau harganya kompetitif, tentu saja. Kalau kualitasnya baik, tentu saja. Ini dari sisi produsen harus terus memperbaiki kualitasnya, memperbaiki packagingnya, memperbaiki desainnya agar bisa mengikuti tren. Dan kita juga senang kalau dulu kita masih
banyak import misalnya, serat rayon, import biji plastik sekarang sudah diproduksi di dalam negeri. Saya juga selalu menyampaikan kepada kementerian dan lembaga, kepada BUMN, semua BUMN, untuk memperbesar TKDN, komponen dalam negeri ini harus terus. Jangan sampai proyek-proyek pemerintah, proyeknya BUMN, masih memakai barang-barang impor. Kalau itu bisa dikunci, itu akan menaikkan sebuah permintaan produk dalam negeri yang tidak kecil, gede banget. Pipa kita sudah bisa produksi banyak, masih impor. Lah untuk apa gitu loh? Padahal dipakai untuk proyek pemerintah, padahal dipakai untuk proyek-proyeknya BUMN. Kalau saya ngomong nggak boleh, kayak gitu nggak boleh. Dan itu harus dimulai dan kita harus benar-benar berani memulai. Paling tidak dari pemerintah dan dari BUMN itu sudah gede sekali angkanya. Kemudian ajakan kepada masyarakat sekali lagi untuk cinta dan bangga terhadap produk Indonesia dan tidak suka pada produk-produk dari luar. Sekali lagi saya tegaskan bahwa kita ini menganut keterbukaan ekonomi, Enggak ada yang kita tutup. Tapi saya tegaskan bahwa kita juga bukan bangsa yang menyukai proteksionisme, enggak. Karena sejarah membuktikan bahwa proteksionisme itu justru merugikan. Tetapi kita juga tidak boleh menjadi korban unfair practices dari perdagangan dunia. Kita juga enggak mau itu. Kita harus memanfaatkan secara optimal pasar dalam negeri, karena ini besar sekali, 270 juta, dan daya beli yang sangat besar ini untuk mendongkrak ekonomi nasional kita. Saya paham bahwa teknologi dalam negeri kita masih belum kuat. Silahkan teknologinya diambil dari perusahaan luar juga enggak apa-apa kok. Tapi produksinya di dalam negeri, produksinya di Indonesia. Yang diikuti tentu saja kita selalu mewajibkan untuk transfer teknologi dan kemampuan SDM kita untuk bisa mengikuti dan naik kelas, sehingga membuka lapangan kerja seluas-luasnya kepada masyarakat. Saya juga selalu menekankan Indonesia selalu mengundang investasi dan mengundang teknologi maju untuk masuk ke negara kita, membangun pabriknya di Indonesia. Silahkan pasarnya untuk ekspor, Bu, silahkan pasarnya dalam negeri juga silahkan, sehingga kita ini maju bersama-sama. Jangan mereka dapat untung, kita jadi penonton, tidak boleh seperti itu lagi. Oleh sebab itu selalu tadi saya sampaikan, partnerkan dengan swasta, kita partnerkan dengan pengusaha daerah, partnerkan dengan BUMN. Saya tidak mau negara kita Indonesia hanya dijadikan pasar saja. Saya juga tidak mau ada praktek-praktek perdagangan yang tidak fair, apalagi membahayakan UMKM. Itu tidak boleh ada. Sekarang ini banyak praktek-praktek predatory pricing. Hati-hati dengan ini, bisa membunuh yang kecil-kecil. Itu yang sudah berkali-kali juga saya sampaikan kepada Pak Menteri, khususnya Pak Menteri Perdagangan, agar ini betul-betul dipagari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kader HIPMI yang saya hormati, sekali lagi kita bukan proteksionis, dan saudara-saudara harus mampu bersaing di tingkat global dalam konteks yang baru, dan saat ini kompetisi dunia sangat ketat, ada hyperkompetisi, dan saat ini dunia dilanda disrupsi, bahkan double disrupsi, yaitu
revolusi industri jilid keempat, dan juga pandemi yang mengubah banyak hal. Bidang usaha, teknologi, dan model bisnis juga telah banyak berubah. Dan posisi saudara-saudara sebagai pengusaha muda sebetulnya sangat diuntungkan. Karena saudara-saudara bisa langsung gampang pindah ke jenis usaha baru dengan model bisnis baru yang sekarang ini baru tren. Dan lakukan upscaling, lakukan rescaling secara cepat agar mampu memenangkan kompetisi yang super ketat. Kesempatan berusaha akan sangat berkembang luas, insya Allah pandemi COVID semakin terkendali dan segera terkendali, investasi akan terus berkembang pesat dengan alternatif pembiayaan yang semakin luas. Pemerintah baru saja membentuk INA, ini supaya kita semuanya tahu, Indonesia Investment Authority, yang ini akan menambah percepatan investasi di negara kita. Pemerintah juga terus berkomitmen untuk mendorong peran pelaku UMKM dalam upaya pemulihan ekonomi nasional kita. Pemerintah akan kembali memberikan insentif dan stimulus agar UMKM kita tidak hanya mampu menyelamatkan dan mengembangkan diri, namun sekaligus mendongkrak ekonomi nasional kita termasuk penciptaan lapangan kerja. Guna mendorong pemerataan ekonomi hingga ke daerah-daerah, pemerintah juga terus mendorong terselenggaranya kolaborasi perusahaan-perusahaan besar, investor-investor besar, investor-investor baru, dan yang lama dengan pengusaha-pengusaha muda di daerah. Tadi sudah saya sampaikan, tujuannya agar pengusaha daerah merasakan secara langsung manfaat dari investasi. Saya telah menerima laporan yang setiap hari, setiap minggu disampaikan dari Kepala BKPM pada tahap pertama ini, dan kolaborasi investor besar dengan pelaku UMKM telah tereksekusi 1,5 triliun. Ini sebuah angka yang lumayan besar, tapi kita harapkan ini akan meningkat terus pola-pola kemitraan seperti ini ke depan. Saya juga telah memerintahkan kepada menteri-menteri terkait untuk mengawal kebijakan ini, kepada Menteri Perekonomian, Menteri Perdagangan, Menteri BUMN, dan juga Kepala BKPM, Menteri Pariwisata, yang semuanya kita tahu adalah senior-senior HIPMI kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia BPP HIPMI masa bakti 2019-2022 saya buka hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita berdoa bersama, yang akan dipimpin oleh Wakil Ketua Umum Badan Pengurus Pusat HIPMI, Bapak Eka Sastra. Mohon maaf Pak Presiden, ini pengalaman pertama saya membaca doa Pak Presiden. Sebenarnya saya bukan pendoa yang baik, cuma diancam reshuffle oleh Ketua Umum kalau membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan kami yang diseru dengan berbagai nama dalam doa semua makhluk, yang disembah dengan beragam cara oleh semua makhluk. Kami datang bersimpu di hadapan kekuasaan-Mu yang mengalahkan segala sesuatu, dengan kebesaran-Mu yang meliputi segala sesuatu. Ampunilah dosa kami ya Allah, dosa yang menahan doa dan meruntungkan penjagaan. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang kasih sayangnya melingkupi segala sesuatu, yang pemberiannya selalu mendahului hukumannya. Engkau telah memberikan karunia yang begitu besar kepada kami ya Allah, dengan karunia kehidupan dan sumber daya yang melimpah. Ampunilah dosa kami yang terkadang menyanyiakan karunia sumber daya-Mu ya Allah.
Jadikanlah semuanya sebagai berkah bagi kami, ya Allah. Bimbinglah kami agar dapat memanfaatkannya dengan baik untuk memenuhi kebutuhan kami dan generasi selanjutnya. Kuatkanlah akal dan tekad kami agar dapat menghasilkan inovasi dan penciptaan teknologi untuk dapat mengolah karunia kekayaan sumber daya alam-Mu, ya Allah. Ya Allah, Engkau pasti memahami ketulusan doa ini. Kekuatan kami hanyalah doa, karena hanya Padamu semua tertunduk. Hanya Padamulah kami semua berharap. Hanya Padamulah kami semua menyerahkan diri. Bimbinglah kami dengan kasih sayang dan rahmat-Mu yang maha luas, ya Allah. Berilah kelancaran dalam pelaksanaan acara rapat kerja nasional kami yang ke-17, agar dapat menghasilkan keputusan dan memberikan manfaat dan keberkahan bagi bangsa Indonesia. Sayangilah kami dengan kasih sayang-Mu, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara pada pagi hari ini selesai. Selanjutnya, Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara video conference. Hadirin dimohon berdiri. Kami silahkan kepada para tamu undangan untuk menuju anak tangga gedung induk untuk berfoto bersama dengan tetap memperhatikan atau mematuhi protokol kesehatan.